Shalom. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Sebutkan atas keburan Tuhan saja pada saat sore hari ini kita bisa berkumpul untuk ibadah tempat ini. Mari saja sekali waktu kita pujikan pujian pertama Bapak Ibu yang baik.
Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau pada petang hari ini kita bersama-sama bisa hadir di tempat ini adalah kasih anugerah Tuhan yang sudah dilimpahkan atas hidup kita. Biar lewat ibadah persekutuan doa pada malam hari ini tetap memberikan kekuatan di dalam hidup kita untuk kita tetap melekat erat bersama Dia. Karena kita tahu siapa yang kita sembah. Dia adalah Tuhan Allah yang hidup, yang sudah menyelamatkan hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Pada saat malam hari ini tema yang diberikan kepada saya yaitu Tuhan melakukan perkara besar. Sama seperti tema minggu yang lalu, tapi biarlah pada saat ini kita sama-sama bisa merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini yang kita ambil di dalam Mazmur 126 ayat 1 sampai 3. Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai yang ketiga. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita.
bagaimana bangsa Israel pada saat itu sedang mengalami masa pembuangan di Babel, dan Tuhan sudah memulihkan ayat 1. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada saat itu bangsa Israel mengalami bercerai-berai di dalam pembuangan di Babel, dan Tuhan memulihkan mereka. Sebagian mereka dipulangkan. Betapa bahagianya mereka kembali ke tanah airnya. Di pembuangan di Babel sekian tahun, tentunya ada tekanan, tidak hidup di negeri orang lain, tidak sebahagia kita hidup di negeri kita sendiri, apapun keadaannya. Sehingga pada saat itu rasanya mereka mengalami satu mimpi, hal yang tidak mungkin terjadi. Sekian tahun mereka di tanah Babel, tetapi pada saat itu mereka merasakan ada satu pemulihan. Bangsa Israel merasakan itu bukan karena usaha mereka, tetapi bangsa Israel tetap merasakan penyertaan Tuhan. Bangsa Israel merasa bahwa apa yang dia lakukan sepulang dari Babel itu adalah hal yang mustahil, tapi itulah campur tangan daripada Tuhan. Sehingga orang-orang pada saat itu, kalau beberapa waktu yang lalu menganggap di dalam penderitaannya, mereka berkata, di mana Allah mereka, di mana Tuhan mereka. Sehingga bangsa Israel katanya biji mata Allah itu mengalami satu penderitaan, satu tekanan. Di mana Allah mereka yang mereka sembah? Tetapi saat ini bangsa-bangsa lain bisa berkata, ayat 2 dikatakan, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini menunjukkan kebesaran Tuhan, bahwa dan kebesaran Tuhan yang sudah dinyatakan kepada bangsa Israel. Janji Tuhan dinyatakan kepada bangsa Israel. Bagaimana janji Tuhan itu diberikan kepada Abraham, bahwa Tuhan akan menyertai bangsa Israel, biji matanya. Meskipun bangsa Israel seringkali memberontak, bangsa Israel selalu hidup di luar kendali Tuhan. Tuhan menginginkan bangsa Israel hidup seturut jalannya, tetapi bangsa Israel tetap memberontak, lepas dari tangan Tuhan. Itulah perjalanan bangsa Israel, tidak lepas daripada kehidupan kita sendiri sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan saat ini. Kita adalah Israel rohani yang sudah dicangkokkan untuk menjadi bangsa Israel secara rohani. Biarlah saat ini kita juga bisa mengalami satu pemulihan di dalam hidup kita. Tuhan melakukan perkara yang besar di dalam hidup kita. Banyak yang terjadi di dalam hidup kita, khususnya saat ini. Kita orang-orang yang hidup di zaman saat ini, bagaimana kita mengalami adanya virus COVID-19 ini. Tentunya hidup kita juga tidak nyaman. Hidup kita diporak-porandakan, banyak rencana-rencana yang sudah kita susun, tersusun rapi. Tetapi akhirnya apa? Bubar. Banyak hal yang digoncang, ekonomi, pendidikan, segala sesuatu terdampak adanya COVID-19 ini. Tetapi kita sebagai Israel rohani tetap mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, pengharapan di tengah-tengah penderitaan saat ini. Karena apa? Kita yakin bahwa Tuhan itu akan sanggup memulihkan hidup kita, sebagaimana Tuhan akan melakukan perkara yang besar kepada kita. Untuk itu kita apa? Kita harus bersuka cita apapun keadaannya. Kita harus bersuka cita seperti yang dialami bangsa Israel waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah melakukan perkara besar di dalam hidup kita. Banyak hal. Kemarin Bapak Ibu hari ini mengatakan
perkara hal bagaimana keajaiban-keajaiban Tuhan itu ditunjukkan kepada kita. Baik kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak hal yang di luar kendali kita, Tuhan sudah melakukan perkara yang besar. Tetapi secara rohani, apa perkara besar yang sudah dilakukan oleh Tuhan di dalam hidup kita? Yaitu karya keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. Kalau kita sakit disembuhkan, kemudian kita di dalam satu permasalahan Tuhan menyelesaikan masalah kita, itu sudah wajar karena Tuhan senantiasa memberikan kemenangan kepada kita. Tetapi karya keselamatan itu Tuhan berikan kepada kita tidak hanya sebatas di dunia ini, tetapi karya keselamatan itu diberikan kepada kita pada saatnya nanti. Karena tujuan hidup kita tidak hanya di dunia ini. Tujuan hidup kita yaitu pada saatnya nanti untuk kita masuk di dalam Yerusalem baru. Dan karya keselamatan itu tidak dimiliki oleh orang lain. Tuhan sudah memberikan di dalam saat kita berdosa, Tuhan sudah mengampuni kita. Tetapi banyak orang di luar sana yang tidak mau menerima karya keselamatan yang sudah dianugerahkan kepada orang-orang. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, bagaimana meresponi karya besar yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Kita baca di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, di dalam ayat ini menunjukkan kepada kita, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau di bumi ini, saat-saat ini kita mengalami goncangan, semua aspek digoncang. Tetapi saatnya nanti kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, respon apa yang harus kita berikan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita, sebagai wujud rasa sukacita kita kepada Tuhan. Yaitu yang pertama, yaitu kita mengucap syukur dengan beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya. Beribadah kepada Allah dengan berkenan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beribadah kepada Allah, beribadah tidak hanya ada di gereja. Beribadah kita juga bisa lakukan dimanapun kita berada. Beribadah di gereja memang sesuai dengan liturgi tata gereja. Tetapi beribadah di rumah, bagaimana kita bisa mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita, lewat perbuatan kita, apakah sudah bisa dinikmati orang lain? Karena kita adalah surat-surat terbuka yang bisa dibaca oleh orang-orang lain. Dengan keadaan kita, dengan tingkah laku kita, dengan apa yang kita perbuat, orang lain bisa membacanya. Dan berita Allah, kabar baik dari Allah itu menunjukkan bagaimana keselamatan itu sudah diberikan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu dimanapun kita berada, baik di rumah, di lingkungan kita berada, mari kita tunjukkan hidup kita bahwa kita adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah. Kita
hidup berkenan di hadapan-Nya dengan hormat dan takut. Dan yang kedua yaitu kita bisa bersukacita untuk menunjukkan hidup kita bahwa Tuhan sudah telah melakukan perkara yang besar kepada kita, yaitu ada di dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersukacita adalah hal yang membuat kita bergembira. Bersukacita tidak hanya di dalam Alkitab dikatakan bersukacitalah senantiasa, baik maupun tidak baik keadaannya. Saat ini di dalam hidup kita, biarlah kita tetap bersukacita apapun keadaan kita. Di dalam ayat ini dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan kita adalah pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan kita adalah keyakinan kita untuk bersama-sama dengan Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar di dalam hidup kita. Untuk itu, biarlah di dalam hidup kita ini kita menaruh sungguh-sungguh iman kita, percaya kita kepada Tuhan, bahwa kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar di dalam hidup kita. Meskipun tidak baik keadaannya, meskipun di hadapan kita dihadapkan kenyataan yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tetapi Tuhan akan menyertai kita. Untuk itu kita dikatakan sabarlah dalam kesesakan. Kita harus bersabar, kita harus yakin di dalam perjalanan hidup kita. Ujian itu akan menghasilkan satu ketekunan, dan ketekunan itu menghasilkan takut puji. Biarlah di dalam hidup kita senantiasa tekun untuk mengikut Yesus, dan dikatakan tekun di dalam doa-doa kita. Kita nyatakan tekun itu tidak hanya sebatas, tidak hanya sekali, tetapi orang yang tekun itu senantiasa, terus menerus, tanpa henti. Meskipun belum dijawab, mereka tekun, tidak ada patah semangat untuk terus berdoa dan bersyukur di dalam Tuhan. Karena kita yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam hidup kita lewat pengharapan kita di dalam hidup. Karena pengharapan adalah sesuatu yang memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Ibrani 6 ayat 19 dikatakan pengharapan itu adalah saul yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilakukan sampai di belakang hari. Dengan pengharapan itu, pengharapan yang kita terima, kita akan mampu, kita akan merasakan pengharapan yang ada di depan kita. Kita mempunyai keyakinan bahwa Tuhan itu beserta dengan kita senantiasa. Karena pengharapan itu adalah saul yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Dengan pengharapan itu, maka perahu hidup kita, kapal kita, hidup kita ini tidak lagi terombang-ambing, tetapi hidup kita mempunyai satu kemantapan, keyakinan bahwa bersama Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah dengan pengharapan itu memberikan keyakinan di dalam hidup kita karena kasih Tuhan. Pengharapan itu dicurahkan di dalam hati kita dan dikaruniakan di dalam hidup kita. Dengan pengharapan itu tidak akan mengecewakan hidup kita. Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita
oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Puji nama Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan mengecewakan, karena kasih Allah lewat kekuatan kuasa Roh Kudusnya itu yang akan memampukan kepada kita. Meskipun kita menghadapi sesuatu yang sulit di depan kita, Roh Kudus yang akan memampukan kita. Lewat kekuatan kuasa Roh Kudusnya kita akan sanggup menghadapi tekanan, kita menghadapi ancaman, kita menghadapi gelombang. Kuasa Roh Kudus yang memampukan hidup kita. Untuk itu biarlah tetap hati kita melekat erat, dan kuasa Roh Kudus itu memampukan kita untuk bertahan sampai pada akhirnya, sehingga Tuhan sanggup memberikan perkara-perkara yang besar itu terjadi di dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan, Allah kuasa melakukan segala perkara. Kuasa